Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mendemonstrasikan hasil dari ruang kolaborasi mengenai analisis film. Adapun anggotanya yaitu Afwina Raihan, Diora Kapisas, dan Nur Aina. Kami akan membahas 3 film. Berikut akan dibahas oleh Mbak Diora Kapisas. Untuk analisis film pertama mengenai Laskar Pelangi. Laskar Pelangi menceritakan tentang sosok guru dan anak inspiratif yang mendambakan pendidikan. Pada film diceritakan tentang sekolah SD Muhammadiyah yang terancam untuk ditutup karena tidak ada siswa yang mendaftar pada sekolah itu. Sekolah SD Muhammadiyah mengajarkan pengutamaan akhlak. Dengan kata lain, SD Muhammadiyah merupakan satu-satunya sekolah di Belitung yang berbasis Islam. SD Muhammadiyah memiliki 3 guru, di mana salah satu gurunya memutuskan untuk meninggalkan SD Muhammadiyah karena mendapatkan tawaran di sekolah lain yang lebih bagus dari SD Muhammadiyah. Sementara 2 guru lainnya bertahan untuk memperjuangkan SD Muhammadiyah. Sebenarnya guru perempuan yang bernama Bu Mus juga mendapatkan tawaran di sekolah lain yang jauh lebih bagus dari SD Muhammadiyah. Namun, Bu Mus menolak tawaran itu karena Bu Mus masih sangat ingin membersamai dan memberikan pendidikan kepada anak-anak di SD Muhammadiyah. Selain itu, orang tua dari anak-anak di SD Muhammadiyah juga sangat mendukung anak-anak mereka untuk bersekolah, walaupun terbatas dengan ekonomi. SD Muhammadiyah adalah sekolah yang kurang secara sarana dan prasarananya. Namun, hal ini tidak mematahkan semangat juang dan kreativitas anak-anak tersebut. Mereka berani bersaing dengan sekolah lain yang jauh lebih bagus dalam perlombaan karnaval, dan mereka berhasil memenangkan karnaval itu dengan hanya bermodalkan kreativitas. Selain itu, SD Muhammadiyah juga berhasil memenangkan lomba cerdas cermat yang dilakukan antar sekolah. Hubungan dengan pembelajaran sosial emosional. Pada film diceritakan kepala sekolah yang menjadi teman berjuang Bu Mus tersebut meninggal dunia. Hal ini membuat Bu Mus sangat terpukul dan terpuruk, sehingga Bu Mus tidak masuk sekolah sekitar 5 hari lamanya. Sehingga anak-anak pun tidak dapat belajar selama 5 hari. Setelah terpuruk beberapa hari karena kepergian kepala sekolah, Bu Mus diberikan nasihat oleh pamannya, sehingga Bu Mus memutuskan untuk kembali mengajar. Sesampainya di sekolah, Bu Mus tetap berusaha untuk menunjukkan ekspresi bahagia di depan anak-anak, walaupun kondisi suasana hati masih belum baik-baik saja. Ini berhubungan dengan sosial emosional, yaitu memanajemen diri. Pelajaran yang dapat kami ambil dari film Laskar Pelangi adalah sifat pantang menyerah peserta didik untuk mengenyam pendidikan dalam menggapai mimpi-mimpinya, dan gurunya yang ikhlas mengajar mereka dan percaya mereka dapat menggapai mimpinya. Walaupun dengan segala keterbatasan baik dari sarana dan prasarana, tempat tinggal mereka yang berada di pedalaman, faktor ekonomi keluarga, namun mereka tetap optimis dan tetap berusaha memberikan yang terbaik, walau bagaimanapun nasib menentukan kehidupan mereka kelak. Kemudian film kedua mengenai Deed for Society. Film ini menceritakan seorang guru yang melakukan pembelajaran berbeda dari guru lain. Beliau memberikan kebebasan berpikir untuk peserta didik, membebaskan peserta didik untuk berekspresi, memberikan pengajaran kepada peserta didik bahwa mereka adalah individu yang mempunyai potensi masing-masing dan diri mereka sendirilah yang bertanggung jawab atas masa depan mereka. Selain itu,
Film ini menceritakan tentang seorang tua yang memaksakan kehendaknya tanpa peduli dengan perasaan atau keinginan anaknya. Dampak dari memaksakan kehendak orang tua pada film ini berujung tindakan bunuh diri yang dilakukan salah satu anak didik dari guru tersebut. Tindakan inilah memberikan dampak kepada guru untuk dikeluarkan dari sekolah. Hubungan dengan pembelajaran sosial emosional, film ini menunjukkan seorang guru yang memberikan kebebasan berekspresi untuk peserta didik. Hal ini merupakan salah satu bagian dari pembelajaran sosial emosional, mengenali emosi yang ada pada diri sendiri. Selain itu, pada film tersebut, guru memberikan pengajaran bahwa kita harus tahu kapan harus berani dan kapan harus berhati-hati. Di sini juga ada hubungan dengan sosial emosional, yaitu memanajemen diri. Film ini memberikan kami pelajaran bahwa sebagai seorang guru, kita harus mendukung peserta didik untuk bebas berekspresi, supaya peserta didik dapat mengungkapkan apa isi hatinya. Hal ini bisa disebut dengan pembelajaran sosial emosional. Pada film tersebut memberikan pembelajaran kepada kami bahwa dengan menerapkan pembelajaran sosial emosional dapat menciptakan hubungan yang positif dengan peserta didik dan dapat berpotensi menggali bakat terpendam yang ada pada peserta didik. Untuk mewujudkan pembelajaran sosial emosional memang cukup sulit untuk diwujudkan karena seperti yang sudah disebutkan pada lembar kerja sebelumnya bahwa karakteristik peserta didik mempengaruhi dalam pembelajaran sosial emosional. Karakteristik peserta didik salah satunya adalah lingkungan keluarga, sehingga penting bagi guru untuk memahami karakteristik peserta didik supaya dapat menerapkan pembelajaran sosial emosional dengan baik. Film terakhir yang akan dibahas adalah film yang berjudul Sekolah Rimba. Film ini menceritakan tentang seorang guru yang bernama Butet yang ditugaskan untuk mengajar anak rimba di sekolah pedalaman. Beberapa warga terganggu dengan kehadiran Butet karena anak-anak warga lebih tertarik belajar daripada membantu orang tuanya ke ladang. Warga juga berkeyakinan bahwa pena dan buku akan membawa penyakit. Selain itu, ketika anak-anak mereka sukses dalam belajar, maka mereka akan pergi dan tidak akan kembali lagi ke desa mereka. Dari film Sekolah Rimba ini diceritakan ada seorang anak yang berkeinginan kuat untuk belajar membaca. Karena anak tersebut tidak ingin tertipu lagi dengan perusahaan yang ingin membuka lahan. Selama ini mereka selalu tertipu dengan surat perjanjian karena mereka tidak bisa membaca. Hubungan dari film Sekolah Rimba dengan pembelajaran sosial emosional adalah tentang kompetensi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi pada cerita film tersebut itu diceritakan seorang guru yang bernama Butet itu tadi yang berani mengambil keputusan yang cukup besar. Karena keputusan yang guru ambil itu bertentangan dengan atasan, tapi guru tersebut tetap dengan keputusannya untuk tetap mengajar di wilayah yang tidak masuk dalam wilayah yang telah ditetapkan atasannya. Sebagai bentuk tanggung jawab Butet atas keputusannya, Butet menjelaskan tentang peran dari warga rimba yang menjaga alam. Mereka lebih arif dalam menjaga alam, akan tetapi mereka sering terdesak oleh orang-orang yang ingin memperoleh keuntungan dan merusak hutan. Mereka butuh pendidikan agar tidak mudah dibodohi, karena kita butuh mereka untuk menjaga keseimbangan alam kita. Walaupun ditentang oleh atasan, Butet tetap teguh pada pendirian untuk memberikan pendidikan kepada anak rimba. Apalagi melihat kegigihan dari salah satu anak rimba yang ingin belajar membuat Butet semakin berat untuk meninggalkan anak rimba. Pelajaran yang dapat kami ambil dari film tersebut adalah sebagai seorang guru harus mempunyai semangat yang tinggi untuk tetap memberikan pendidikan yang baik untuk peserta didik. Walaupun akan banyak rintangan yang dihadapi, namun semangat untuk memberikan ilmu tidak boleh padam. Kesimpulan dari ketiga film yang telah dibahas adalah bahwa
Untuk menjalankan profesi sebagai seorang guru akan menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugasnya. Dari berbagai tantangan yang akan dihadapi, seorang guru harus tetap semangat dan mempertahankan semangat juangnya untuk tetap mendidik dan menyampaikan ilmu kepada peserta didik. Sedikit quotes untuk kita renungkan sebagai seorang guru: mengabdi untuk negeri, memberi edukasi di setiap generasi, meskipun upah tak terlalu tinggi, namun kontribusi memajukan negeri sangatlah tinggi. Sigap menjalankan visi, tegap menjalankan misi. Wahai guru, terima kasih atas ilmu yang telah diberi. Ilmu ini akan terpatri abadi sampai mati.